7 cara jitu menegur anak perempuan tanpa membuatnya merasa dipermalukan. 1. Pilih waktu dan tempat yang tepat. Menegur anak perempuan sebaiknya dilakukan di tempat yang aman secara emosional, bukan di depan orang lain. Anak perempuan cenderung sensitif terhadap penilaian orang lain, jadi menegur di depan saudara teman atau publik bisa membuatnya merasa malu, tidak dihargai, bahkan bisa berdampak pada kepercayaan dirinya. Tegur saat suasana tenang, misalnya setelah makan malam atau saat sedang santai di kamar. 2. Gunakan nada suara yang lembut dan bersahabat. Nada suara adalah kunci. Menegur dengan suara tinggi, nada menyindir, atau kasar akan membuat anak defensif dan tidak menerima pesan. Sebaliknya, suara lembut menunjukkan bahwa orang tua tidak sedang menyerang, tapi peduli. Dengan pendekatan ini, anak lebih mudah mendengarkan dan merasa dihargai meski sedang ditegur. 3. Fokus pada perilaku, bukan menyerang pribadi. Hindari kalimat seperti kamu ini malas banget, atau kamu tuh nggak bisa diandalkan. Itu menyerang kepribadian. Gantilah dengan kalimat fokus pada perilaku, misalnya, ibu perhatikan kamu belum menyelesaikan tugas yang sudah disepakati. Ada kendala apa? Fokus pada tindakan membuat anak tidak merasa dituduh sebagai pribadi yang buruk, tapi diajak bertanggung jawab atas tindakannya. 4. Ajak diskusi bukan ceramah sepihak. Anak perempuan lebih nyaman jika diajak bicara dua arah. Cobalah mulai dengan pertanyaan seperti, menurutmu, apa yang seharusnya kamu lakukan saat? Atau apa kamu merasa nyaman dengan cara kamu tadi? Dengan mengajak berdiskusi, anak merasa dihormati dan didengar, bukan sekadar disalahkan. Ini juga melatihnya untuk berpikir kritis dan merefleksikan diri. 5. Validasi perasaannya terlebih dulu. Sebelum menegur, akui dulu perasaan anak. Contoh, ibu tahu kamu lagi capek setelah sekolah. Atau ibu ngerti kamu kesal karena tugas itu berat. Kalimat seperti ini membuat anak merasa dimengerti dan lebih siap menerima nasihat. Ketika emosinya tervalidasi, dia tidak merasa sedang dijatuhkan, melainkan didampingi. 6. Gunakan contoh atau kisah yang relevan. Daripada langsung menghakimi, cobalah sampaikan teguran lewat cerita nyata, pengalaman pribadi, atau kisah dari tokoh. Misalnya, dulu ibu pernah mengalami hal yang sama, dan ibu belajar bahwa teknik ini tidak hanya mengurangi rasa malu, tapi juga membantu anak memahami maksud nasihat secara lebih dalam dan personal. 7. Puji usahanya sebelum mengkritik. Anak perempuan butuh penguatan emosional. Sebelum menegur, pujilah hal-hal yang sudah baik. Ibu lihat kamu berusaha belajar lebih rajin minggu ini. Itu bagus. Lalu sampaikan koreksi. Tapi masih ada PR yang kamu tinggalkan, yuk kita cari cara supaya kamu bisa lebih konsisten. Ini membuat anak merasa diperhatikan, dan tidak semata-mata dinilai dari kekurangannya.